Hai. Balik lagi bersama Christine Laksana di Reading Vlog from Zero to Survive. Oke, ini bukunya Theo Derek. Kita lanjut lagi. Kita masih di bab 2 part 2. Oke? Synergy in business. Finding the right fit. Partner yang tepat bisa bikin bisnis kita berkembang dan jauh karena kita jadi bisa fokus di strength masing-masing dengan fase yang sama nggak menghambat dan bisa tektok ketika terjadi never ending problem dalam bisnis. Di bisnis Theo Derek sekarang, dia punya partner buat tektokan, namanya Billy. Bersyukurnya dari semua bisnis yang dia jalanin, tiga-tiganya si Theo Derek ini kerjain bareng si Billy ini. Kenapa bisa begitu? Karena si Theo Derek ini lihat kekuatan dan peran mereka berdua tuh saling melengkapi. Si Theo Derek ini tahu kekuatan dia ada di networking, public speaking, creative and critical thinking, dealing, negotiating, dan menjadi representatif dari perusahaan. Kerjaan Theo Derek itu lebih ke arah strategis dan inisiatif, kayak ini bisa connect ke sini nih, atau bisa digerakin ke sana. Tapi jujur, si Theo Derek ini kurang ahli sama hal yang berbau teknis, detail, dan operasional. Suruh si Theo Derek ini duduk di meeting yang bahas sistem detail begitu selama 2 jam, pingsan dia. Dia itu nggak bisa. Nah, Billy ini kebalikannya. Dia itu hybrid, paham sistem, dan punya kemampuan eksekusi yang bagus. Dia ngebantu bikin sistem jalan, maintain tim, dan bikin si Theo Derek ini bisa fokus terus dalam cari jalan dan tangga buat bisnis yang mereka itu supaya bisa growing terus. Nah, si Theo Derek ini kenal Billy dari zaman ospek di Prasmul dulu. Apa yang bikin mereka berjodoh sebagai partner? Pertama, perjalanan mereka sama-sama berawal dari menengah ke bawah. Dalam artian bayar kuliah patungan sama orang tua, tanpa warisan, dan benar-benar harus mandiri dari usia muda. Sama-sama perintis, jadi gapnya nggak jauh. Nah, si Theo Derek ini terbiasa bootstrap bisnis dari kecil sampai gede, secara nggak punya modal besar. Buat Theo Derek, kalau partner lu udah main di bisnis yang capitalnya gede dan resourcesnya udah lengkap, mungkin si Theo Derek nggak bakal nyambung di situ. Tapi karena si Theo Derek dan Billy punya pengalaman yang mirip, mereka itu berjuang dari awal, mereka bisa lebih kompak dalam menjalankan bisnis. Sekarang kalau mereka gagal, nggak ada safety net, atau kasarnya sih nggak boleh ada jatah gagal ya, hahaha, gitu dia bilang. Kedua, yang paling penting buat Theo Derek adalah pegangan atau fondasi yang sama. Si Theo Derek ini dan Billy punya keyakinan yang sama soal nilai-nilai hidup, gak agama, dan prinsip. Saat stres, mereka berdua selalu ambil waktu buat saat teduh, merenung, berdoa, dan evaluasi. Mereka sepakat tujuan mereka itu bukan untuk jadi kaya doang, tapi lebih ke hidup yang on track dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Misalnya, ada duit gede yang ditawarin, tapi itu melanggar nilai-nilai yang mereka yakini. Values-nya nggak cocok. Nah, mereka tuh nggak akan ambil. Dan si Billy itu sejalan sama Theo Derek dalam hal itu. Nah, Billy mulai kerja bareng Theo Derek itu waktu mereka jalanin project Coffee Meets Talks. Lalu studio Acro, si creative agency, dan Byte Project di exhibition. Di bisnis-bisnis ini polanya selalu sama. Si Theo Derek dan Billy itu akan jalan berdua, lalu mereka akan ajak satu orang partner lagi yang benar-benar expert dalam hal operasional di bidangnya. Harus ada orang yang ngerti teknisnya banget. Pengalaman ini ngajarin si Theo Derek satu hal. Partner yang tepat bisa jadi salah satu faktor terpenting dalam kesuksesan bisnis itu. Nggak cuma karena skill, tapi juga karena values dan cara pandang yang sejalan. Ditambah keseharian up and down dalam perjalanan bisnis ketika bisa dihadapin bareng dengan prinsip saling menajamkan dan berkembang bersama-sama, membuat keseharian berbisnis jadi seru dan bahagia. Oke, kita lihat ya. Yang di sini nih dia ada menariknya, ada lagi nih. Partner yang tepat
bisa bikin bisnis kita berkembang dan jauh karena kita jadi bisa fokus di strength masing-masing. Bagus ya, dia ada highlightnya di situ. Terus dia ada highlight lagi gini. Tujuan kita bukan kaya doang, tetap ada tapi bukan itu doang, tapi lebih ke hidup yang on track dengan nilai-nilai yang kita pegang. Jadi itu pegangan yang bagus banget karena kalau cuman kaya doang ya banyak orang yang korupsi juga bisa, tapi mereka juga pegang valuesnya ketika udah diberkatin sama Tuhan buat jadi kaya. Nah, oke, ini berarti di next stepnya lagi. Nah, sampai sini dulu, nanti kita lanjutin lagi di bab 2 part 3. Oke, see you.